Halo, selamat siang Sobat ISC. Hari ini kita bersama Dr. Fitz Sumantri Usman, spesialis saraf Pins Vina. Beliau adalah seorang Nevi, neurointervensi 001. Bahkan beliau juga Ketua 1 PP Perdosi, Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf di seluruh Indonesia. Ayo dok, apa kabar? Baik-baik Mas Haji, terima kasih untuk kedatangannya. Iya dok, gini dok, apa sih neurointervensi atau saraf intervensi? Dan bagaimana tekniknya, dok? Oke, neurointervensi adalah salah satu cabang dari neurologi ya, di mana kita dalam pelaksanaan terapi yang kita lakukan itu kita menggunakan benda-benda seperti kateter, kemudian wire, kemudian stent untuk mengatasi penyempitan atau perdarahan yang terjadi di otak. Nah, jadi sama seperti kardiologi intervensi kan kita sering dengar istilah jantung di stent atau jantung di balon. Nah, saat ini kita juga bisa melakukan pemasangan cincin atau balon di otak. Gitu. Dan itu adalah lahannya neurointervensi. Dimulai sejak tahun berapa dok di Indonesia ya, khususnya dan di dunia pada Kalau di dunia sih udah lama ya, udah jauh lebih lama. Kalau di Indonesia itu awalnya sih tidak hanya neurologi yang bisa melakukan penata laksanaan neurointervensi. Beberapa bidang spesialis lain juga bisa, kira-kira seperti itu. Jadi sudah cukup lama di Indonesia, cuman mungkin kita galakkan terakhir-terakhir ini karena angka stroke itu kan angka kejadiannya kan masih tinggi, kejadian angka berulangnya juga tinggi, dan cacat yang disebabkan karena penata laksanaan stroke itu juga masih tinggi. dok. Berarti kaitannya dengan stroke ya atau serangan otak? Bisa, iya serangan ke otak. Bisa dijelaskan nggak dok, apa itu stroke? Stroke itu gangguan yang timbul dari otak yang disebabkan hanya karena masalah di pembuluh darah yang menuju otak. Adapun durasinya itu hingga terpenuhi kata-kata stroke itu ya itu lebih daripada 24 jam. Jadi kalau ada gangguan neurologis yang disebabkan karena gangguan dari fungsi otak akibat kelainan pada pembuluh darah otak dan berlangsung lebih daripada 24 jam, itu definitely stroke. Berarti kalau jenis stroke ya, yang ada di dunia itu apa aja dok? Ada dua jenis stroke. Pertama yang kita akrab dengan istilah penyempitan atau penyumbatan, sebenarnya tidak ada telah penyumbatan gitu ya, atau tidak ada telah penyempitan, sehingga namanya itu adalah stroke iskemik. Nah, itu 80% daripada jumlah total stroke. Stroke jenis kedua adalah stroke perdarahan, itu 20% dari jumlah total stroke. Stroke perdarahan sendiri biasanya terbagi 15% untuk yang benar-benar pembuluh darah di dalam otaknya itu pecah. Nah, dan yang 5% pembuluh darah yang di bawah selaput arachnoid yang itu yang pecah. Jadi 5% arachnoid hemorrhage, yang 15% intracerebral hemorrhage. Kira-kira seperti itu. Nah, saya tertarik dengan penyumbatan dan penyempitan. Itu beda. Terus bagaimana menjelaskannya, dok? Ini sorry. Ini ada yang masyarakat awam rata-rata mereka bingung tuh antara penyempitan atau penyumbatan, dok. Gimana, dok? Sebenarnya itu adalah perjalanan suatu kondisi dari pembuluh darah yang mengalami gangguan. Sebelum penyumbatan otomatis ada penyempitan kan ya. Nah, penyempitan makin lama makin besar sehingga terjadi penyumbatan. Nah, tentu kalau pada saat penyempitan aliran darah ke otak yang berkurang, sehingga ada daerah-daerah otak yang terganggu fungsinya. Supaya kalau total penyumbatan, totally pembuluh darah yang menuju ke otak pada sisi yang mengalami masalah tersebut sangat berkurang. Nah, tetapi ya kalau memang misalnya Tuhan itu kan maha besar ya. Nah jadi kadang-kadang di satu sisi berkurang, ada kompensasi dari pembuluh darah dari bagian otak di sebelahnya. Kadang-kadang tidak terjadi. Nah, kalau sudah tidak terjadi itu,
eh, itu baru bisa menyebabkan kelainan yang cukup sulit untuk diatasi. Eh, ada satu alat nggak dok untuk memeriksa kalau kita ada penyempitan atau ya jangan sampai penyumbatan dok? Ada 4 modalitas untuk memeriksa pembuluh darah otak. Ya. Kita ngomong 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah yang keempat itu adalah MRA, Magnetic Resonance Angiography. Mungkin biasanya orang awam lebih sering mendengar istilah MRI. Nah I kan buat otaknya. Nah A untuk pembuluh darah yang menuju otak. Kemudian selanjutnya ada yang namanya TCD, transcranial Doppler atau carotid Doppler. Itu juga memeriksa pembuluh darah yang menuju otak atau pembuluh darah otak yang ada di dalam otak tersebut. Kemudian ada lagi CT angiography, itu untuk memeriksa juga pembuluh darah yang menuju atau yang ada di dalam otak. Dan yang terakhir yang gold standard itu adalah baku emas. Jadi apa yang dimaksud dengan baku emas adalah misinterpretasi di antara orang yang menilai itu minimal. Jadi kalau misalnya ada satu ahli bilang, ini ada penyempitan di sini, ahli yang lain bilang, oh iya ada penyempitan di sini, yang ahli yang lain bilang, oh iya ada penyempitan di sini, itu hampir seragam. Sementara kalau yang lain misinterpretasinya cukup besar. Jadi pemeriksaan untuk memeriksa pembuluh darah yang menuju otak, yang gold standard, yang paling bagus itu adalah angiografi otak atau yang masyarakat kenal dengan cerebral DSA. Oh, ya, oke. Berarti itu diagnostik semuanya. Oh, itu untuk diagnostik ya? Yang terapeutik. Oh, itu tidak untuk Bukan terapi. Itu cari tahu ada nggak penyempitan, ada nggak penyumbatan. Kalau ada penyempitan berapa persen, mild, moderate atau severe, atau 40%, 50% atau 75%. Iya dok, saya jadi kepikiran apa namanya bisa dijadikan alat untuk pencegahan juga ya, apa namanya DSA ini? Enggak. DSA hanya media untuk mendiagnostik. Mencegah stroke adalah meminimalkan faktor risiko, pola hidup sehat, diet sehat, lifestyle sehat, itu aja. Jadi kalau kita mau cari tahu pembuluh darah kita sehat apa enggak, lakukan salah satu dari MRA, TCD atau CT angiografi atau cerebral DSA. Kepingin tahu di pembuluh darah kita ada penyempitan atau penyumbatan apa enggak. Tapi kalau untuk mencegah stroke, nah itu beda kasus lagi tuh. Faktor resiko yang kita punya harus kita minimalkan. Kemudian lifestyle sehat, pola makan yang sehat, dan pola hidup yang sehat. Berarti misalnya umur saya 40 tahun, saya punya faktor risiko ya lumayan banyak. Itu untuk memeriksa itu atau screening lah. Itu dengan apa dok? Dalam dunia kedokteran yang pertama kali kita anut itu adalah jangan menyakiti pasien. Dalam hal ini yang harus kita lakukan adalah pemeriksaan diagnostik yang non-invasif dulu. Silakan Anda melakukan MRI kepala dulu yang tanpa kontras. Apabila ada sesuatu yang mencurigakan atau sesuatu yang menuntun kita harus memperdalam atau memperjelas kondisi yang terjadi tersebut, saya sarankan ya cerebral DSA atau angiografi otak. Cerebral DSA ya. Yes. Kembali lagi. Nah, masyarakat awam itu kalau ngedengar DSA itu mahal dan nggak murah. Di rumah sakit tempat saya kerja, DSA di cover sama BPJS. Waduh, di mana dok? Selama indikasinya sesuai ya. Oke. Rumah sakit pusat kah atau rumah sakit di daerah? Beberapa rumah sakit pusat baik itu di kota maupun di daerah kita sama kok BPJS selama itu sesuai dengan standar prosedurnya, DSA di cover sama BPJS. So, pasien tidak perlu keluar dana lagi untuk DSA. Berarti terkait dengan jumlah nevi di Indonesia kita sudah 10 orang neurointervensi dari neurologi tersebar di seluruh Indonesia dok? Semua provinsi sekarang ada neurointervensi kecuali di Maluku ya, karena Maluku kemarin kan baru pecah. Jadi bukan baru pecah, dipecah menjadi beberapa provinsi. Nah, jadi mungkin ada 3
potensi dari saudara-saudara kita di Maluku yang belum ada Navy. Tapi kalau untuk dulu waktu Maluku masih jadi satu orang, ada satu neurointervensi di sana. Di Papua ada satu dan sekarang sedang belajar satu lagi. So kita harapkan tahun depan Papua bisa punya 2. Navy teman-teman itu adalah neurointervensi Indonesia. Neurointervensi. Iya. Neurointervensi. Jadi sebuah pencerahan sih dok. Artinya kalau zaman saya waktu kena stroke tahun 2002 itu sama sekali nggak ada apa ya, nggak ada informasi dan edukasi semacam ini dok. Saya Gitu. baru balik ke Indonesia lagi tuh tahun 2008 akhir lah ya, 2009 awal. Sebelumnya di mana dok? Enggak, waktu saya sekolah di Indonesia, tapi untuk memperdalam intervensi ini saya harus ke luar negeri. Nah, kemudian selesai dari sana baru saya balik lagi ke Indonesia. Kalau sekarang belajar intervensi udah bisa di Indonesia. Wah, itu. Itu. Jadi sekarang kalau misalnya Anda spesialis saraf atau spesialis yang lain yang mempunyai kompetensi untuk melakukan intervensi, kita sudah bisa belajar intervensi di Indonesia. Sudah harus ke luar negeri lagi. Alhamdulillah, ini berita bagus, good news untuk dokter saraf di Indonesia bisa ngambil subspesialis neurointervensi. Selanjutnya dok, ini kan kita dari ISC Indonesian Strokers Club itu adalah kumpulan teman-teman penyintas stroke dok. Oke. Dari seluruh Indonesia. Kira-kira ada pesan nggak untuk kami? Oke, stroke itu kan salah satu penyakit dengan angka kecacatan yang paling tinggi, tidak hanya di Indonesia tapi di dunia. Stroke itu adalah penyakit nomor 3 yang mematikan di Indonesia. Masalahnya adalah kita hidup dengan faktor resiko kita bisa menderita stroke. Faktor resiko itu ada 2, faktor resiko yang tidak bisa dimodifikasi, faktor resiko yang bisa dimodifikasi. Faktor resiko yang tidak bisa dimodifikasi itu usia. Makin tua usia, risiko stroke makin tinggi. Jenis kelamin, laki-laki lebih beresiko terhadap stroke, walaupun wanita lebih banyak yang selesai karena stroke. Ketiga adalah pola makan. Nah, terkait dengan ras. Keempat adalah genetik. Hati-hati dengan orang tua yang pernah kena stroke, berarti anaknya faktor resiko dia terkena stroke lebih tinggi. Itu yang faktor yang tidak bisa dimodifikasi. Sementara faktor yang bisa dimodifikasi itu ada banyak, penyakit pembuluh darah besar, hipertensi, kencing manis, jantung, kolesterol, kegemukan, nggak pernah olahraga, stres dan alkohol, serta beberapa kondisi minor lainnya. Nah, masalahnya kan kita hidup dengan itu, usia kita makin lama makin tua. Betul. Saya nggak bisa bilang saya 35 tahun, padahal aslinya udah lebih dari 50 tahun. Agingnya ya. Agingnya ya kan. Nah, kemudian apalagi hipertensi, kemudian diabetik, itu kan adalah penyakit-penyakit yang quote unquote kan cukup umum kita derita. Kolesterol, kegemukan, obesitas, itu kan penyakit yang banyak. Padahal itu semua adalah faktor risiko untuk terjadinya stroke. Gitu. Jadi itu yang harus kita minimalkan supaya risiko kita terkena stroke itu seminimal mungkin. Nah, yang kedua adalah stroke itu punya sifat jelek. Stroke berikutnya itu selalu lebih meningkatkan risiko cacat dan kematian dibanding stroke yang sebelumnya. Jadi kalau untuk teman-teman yang sudah pernah kena stroke, ya once is enough lah. Enough is enough. Sekali aja, kalau bisa jangan. Tapi kalau udah kena sekali, udah sekali aja. Jadi harus periksa yang benar. Bagaimana kita bisa memenangkan suatu pertempuran kalau kita nggak tahu musuh kita yang sebenarnya itu gimana? Cek pembuluh darah kita yang benar, cek penyakit kita yang benar, gitu loh. Jadi itu, karena stroke itu cenderung untuk berulang, dan yang serangan ulang itu jauh lebih berbahaya dan jauh lebih fatal dibanding serangan sebelumnya. Jadi jangan sampai kena lebih dari 1 kali. Kira-kira seperti itu, Mas Haji. Aduh. Teman-teman banyak juga yang kena lebih dari sekali, ada yang sampai 13 kali. Ya ada, saya pernah punya pasien yang sampai serangan wanita, kebetulan dia dari Pulau Sumatera, dia pernah kena stroke sampai 13 kali. Nah itu kira-kira dari pola makan atau dari apa dok? Untuk pasien dokter ini bukan artinya buka-bukaan. Ya,
saya belum bisa kasih konklusi yang valid tentang kondisi beliau karena waktu itu juga beliau datang ke saya untuk dilakukan pemeriksaan intervensi. Nah, setelah selesai saya kasih konklusinya, beliau kembali ke daerah asalnya dan selesai, nggak pernah balik lagi juga gitu. Cuman saya tahu waktu beliau datang itu dia bilang kalau dia sudah pernah kena stroke 12 atau 13 kali. Kita sebegitulah. Amazing dok. Amazing. Iya, saya kena stroke satu kali aja di kena stroke perdarahan waktu itu dan delaynya lama sekali, kalau nggak salah lebih dari 12 jam dan dioperasi bor kepala kraniotomi ya dok. Itu setelah pemulihan ngalamin kejang dok. Itu gimana dok kalau kayak kasus saya gitu? Kejang. Ya memang salah satu dari penyulit proses pada saat kita melakukan penata laksanaan terhadap stroke itu adalah kejang. Gitu. Memang seringkali timbul, seringkali terjadi gangguan dari sirkulasi listrik di otak kita sehingga menyebabkan terjadinya kejang. Jadi efek setelah operasi atau gimana? Efek karena adanya darah di dalam otak kita itu yang menyebabkan bisa terjadi kejang. Tidak semua pasien stroke perdarahan pasti kejang, tapi ada beberapa kasus perdarahan ataupun iskemik yang bisa menyebabkan kejang pada saat proses terapi stroke ini. Berarti kita sama-sama stroke, penyintas stroke tentunya berbeda penyebabnya ya. Ada penyebab stroke-nya juga berbeda, penyebabnya juga berbeda dan outcome yang terjadi juga berbeda. Nah, banyak kan kita lihat setelah perawatan ada yang pulih atau setengah pulih, tapi ada juga kita melihat setelah perawatan ya tetap tidak bisa kembali bahkan mendekati normal juga tidak bisa. Jadi kenapa terjadi hal itu? Karena efek yang terjadi setelah terapi itu, efek penyembuhan yang terjadi setelah terapi itu betul-betul tergantung dari nomor satu, luas atau tidaknya, dan di mana kerusakan yang terjadi. Itu nomor satu. Kedua, seberapa cepat pasien tersebut mendapatkan terapi yang sesuai, bukan asal terapi aja, terapi yang sesuai untuk jenis stroke-nya itu. Jadi kalau misalnya ada orang kena stroke, kok dia bisa jalan, setelah itu ada yang kena stroke juga tetap nggak bisa jalan, bahkan di tempat tidur terus gitu ya kan. Nah itu tergantung itu parahnya akibat kerusakannya itu, entahlah luas kerusakannya atau terjadi di daerah yang vital atau tidak, dan yang kedua seberapa lama dia mendapatkan terapi yang sesuai untuk kasus yang sedang dia derita tersebut. Nah, kalau kaitannya dengan usia dok, contohnya saya lah usia 19 tahun dengan usia yang cukup senior 45 tahun gitu. Itu progres pemulihan itu gimana dok? Yang 19 tahun lebih bagus ya. Karena neuroplasticity masih oke. Nah, itu pada apa saat dok? Neuroplasticity ada kemampuan neuron untuk beregenerasi. Itu ahlinya teman-teman saya yang di neurorestorasi itu. Oke dok. Ini menarik nih dok. Neuroplastisitas. Iya. Mesti. Neuroplasticity ya prosesnya. Oke dok. Tadi dokter mengatakan penyempitan. Artinya luas penyempitan itu berapa persen dok yang untuk dilakukan diagnosa syarat intervensi itu? Kalau misalnya kapan pasien inkrah atau kapan indikasi untuk pemasangan cincin di leher gitu ya kan atau di otak, itu kalau penyempitannya ada yang simptomatik itu artinya memberikan gejala. Kalau penyempitan 50% ke atas, 50, 55, 60, tapi minimal 50 asalkan dia simptomatik, dia udah inkrah, kita pasang cincin. Nah, kalau misalnya asimptomatik tidak memberikan gejala, itu 60% dari pemeriksaan DSA itu udah inkrah. Kalau pasien setuju kita pasang cincin. Oh, itu terapi ya dok? No, itu untuk menekan dia kena stroke berulang. Oke. Gitu loh. Kalau untuk terapeutik sebenarnya hanya ada dua cara untuk penata laksanaan stroke iskemik.
Pertama adalah IV trombolisis, intravena trombolisis. Itu ada Windows periodnya 4,5 jam. Dan kedua adalah trombektomi. Trombektomi itu trombus yang dalam pembuluh darah otak kita keluarkan. Jadi hanya 2 modalitas terapi itu aja yang untuk stroke iskemik yang sudah di-approve oleh FDA. BPOM Amerika. Ya seperti itu. Berarti kalau saya pernah baca intraarterial trombektomi itu. Intraarterial trombolisis atau intraarterial trombektomi. Kalau intraarterial trombolisis bisa kita jadikan salah satu cara untuk penata laksanaan stroke iskemik. Windows periodnya 6 jam, ya, tapi dia belum di-approve sama FDA hingga saat ini. Kalau intravenous, Windows periodnya 4,5 jam, sudah di-approve. Trombektomi 8 jam, bisa kita perpanjang hingga 24 jam dengan syarat-syarat tertentu, itu juga sudah di-approve oleh FDA. Bagaimana dengan BPJS, Dok? Artinya sudah di-approve baik itu trombolisis ataupun trombektomi? Sudah ya? Sudah. Di-approve ya? Sudah, ada benar. Berarti semakin ini ya, semakin masif untuk tata laksana stroke di Indonesia. Karena memang Menteri Kesehatan sendiri pun dan Pak Presiden Jokowi pun menaruh perhatian yang besar ya terhadap penata laksanaan stroke ini ya, karena angka kecacatannya dan angka disability-nya setelah proses terapi itu masih tinggi, sehingga bagaimana caranya pasien-pasien stroke ini, saudara-saudara kita yang kena stroke itu bisa dalam tanda kutip pulih dan bisa melakukan aktivitas yang walaupun tidak seperti yang sebelum terkena stroke, tapi tidak hanya berdiam diri di rumah. Dan masih banyak atau masih terdapat efek dari gejala stroke, efek dari stroke yang dia derita itu yang mengganggu. Iya, Dok. Adaptasi kenormalan baru mungkin ya. Istilahnya. Iya, adaptasi kenormalan baru. Jadi kita harus stepnya sih, kalau saya memandang dari Indonesian Stroke Works Club itu penerimaan diri dulu deh. Itu baru kita percaya diri, terus mandiri, setelah itu bisa kembali ke masyarakat. Gitu tentunya. Dok, ini sayang waktunya sudah mepet. Closing statement, Dok. Stroke itu adalah bukan penyakit yang ringan. Stroke itu adalah penyakit yang mengancam jiwa dan mengancam hidup kita, gitu. Sebaik mungkin Anda lakukan upaya-upaya supaya kita tidak terkena stroke. Nah, pelajari benar-benar faktor apa saja yang bisa menyebabkan terjadinya stroke dan hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan untuk menekan kita terkena stroke. Sementara bagi saudara-saudara saya yang sudah pernah terkena stroke, sekali lagi tolong pelajari juga bagaimana supaya tidak terkena stroke untuk kedua kali, atau ketiga kali, atau keempat kali. Karena serangan stroke selanjutnya itu jauh lebih berbahaya dan jauh lebih menyebabkan kematian dibanding serangan stroke yang sebelumnya. Kira-kira seperti itu, Mas Haji. Baik, Dokter, terima kasih banyak atas waktunya. Ini juga memberikan pencerahan bagi kami pada khususnya dari Indonesian Stroke Works Club, lalu bagi masyarakat Indonesia pada umumnya. Mudah-mudahan, Dok, kita masifkan podcast ini di media sosial ataupun channel-channel ISC. Ya, saya Kang Aji, mohon pamit. Oke, saya Dr. Fritz. Terima kasih untuk perhatiannya. Baik, terima kasih kawan-kawan, teman-teman ISC, sobat-sobat. Terima kasih.